Bab 154. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Momentum ini. Nebrius berusia 123 tahun ini. Berkat menerima berkah Dewa Yatan, dia hidup untuk waktu yang lama, dan memiliki banyak wawasan. Orang yang tertutup mengubah medan perang dengan tindakan kecil. Jika dia ceroboh, dia akan menerima cedera besar. Cedera besar, luka sekecil apapun akan membunuhku. Kuaang. Grid turun ke 10 meter di atas tanah, dan kemudian dipercepat. Udara menjadi bergejolak dan bumi bergetar. Kelas legendais yang memiliki statistik terkuat dan mengembangkan skillnya ke tingkat tertinggi dengan peralatannya. Nebrius menilai. Kekuatan itu adalah penipuan. Itu tidak mungkin. Sayangnya, bertahan sepertinya tidak mungkin. Dia memiliki tubuh tua mage. Jadi, sulit untuk menghindar. Bisakah dia mengimbangi kekuatan dengan serangan sihir? Dia harus mengkonsumsi banyak kekuatan sihir. Ada cara yang terpisah dan lebih bijaksana untuk menghadapinya. Aku harus menetralkannya, dengan sihir gravitasi. Nebrius adalah seorang Dark Mage. Kemampuannya untuk melakukan sihir, tidak hanya terbatas pada sihir serangan dan pertahanan, sehingga kualitasnya berbeda dari Malakus. Dia memiliki gelar Great Mage, dan bisa menggunakan kekuatan sihir dari atribut yang berbeda. Serta, berbagai macam atribut. Reverse Gravity. Nebrius menggunakan sihir yang paling sesuai dengan krisis saat ini. Teong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saat Grid hendak menyapu seperti elang merebut mangsanya. Dia berhenti di udara, sebelum memukul Nebrius dengan kill. Kemudian, terlepas dari keinginannya, dia mulai naik ke langit. Itu adalah kekuatan membalikkan gravitasi. Grid mengutuk, ketika dia melayang seperti balon. Serangannya dinilai sebagai miss dan energi kill dari Failure padam. Transcendent Link and Kill, dua skill terkuatnya dinetralkan secara berurutan, sehingga dia tidak bisa menahan perasaan marah. Di sisi lain, Nebrius dan puing-puing bangunan juga dipengaruhi oleh gravitasi, dan melayang ke udara. Seolah-olah mereka tersedot ke dalam lubang hitam, mereka dengan cepat mengejar Grid. Situasinya terbalik. Sekarang, giliranmu untuk diserang. Spesialisasi Nebrius adalah casting ganda. Dia bisa menyelesaikan dua mantra sihir secara bersamaan, dengan pikiran dan mulutnya. Dia memicu orb guntur gelap dan orb air gelap. Pajijik. 5 bidang listrik menghantam tubuh Grid, memengaruhi dirinya dari ujung kepala, hingga ujung kaki. Kemudian, 3 orb air meledak, merusak Grid, dan menggandakan kekuatan listrik. Kuaek. Grid menjerit mengerikan, saat tubuhnya dipanggang. Mata Nebrius menajam, saat dia mengamati Grid. Armor ilahi itu menolak Dark Mage, tapi kemungkinannya tidak 100%. Dia beruntung. Nebrius merasa lega dan dengan bersemangat mulai mengamuk ajaib. Waruruk, cacak. Panah api dan es diciptakan secara berurutan dan terbang menuju Grid. Baunya busuk. Grid masih didominasi oleh Grid Gravitation dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya di udara. Jika dia membandingkan kondisinya saat ini dengan game PC, itu sulit dikendalikan, karena kunci pengarahannya sepertinya terbalik. Peng. Anda telah menderita 1160 damage. Anda telah menderita 1230 damage. Efek Holy Light Armor telah diaktifkan, menahan Dark Magic. Anda telah menderita 1155 damage. Mengganggu. Dia harus membiarkan serangan itu. Holy Light Armor-nya meringankan 50% dari Magic Power dan kadang-kadang benar-benar menolak Dark Magic. Tapi, itu masih merupakan pemboman sepihak. Apakah dia harus menjadi karung tinju seperti ini? Aku tidak menyukainya. Dia sudah bosan dengan karung tinju satu sisi, dari masa lalunya. Sekarang, dia harus mengalaminya lagi. Tidak lagi. Grid memutar tubuhnya di udara, dan membalikkan arahnya. Kemudian, dia terbang ke arah Nebrius yang sedang menggunakan mantra sihir. Aku tidak akan dipukul satu sisi lagi. Membalikkan gravitasi. Itu bukan masalah yang sulit, ketika dia memikirkannya. Dia mengendalikan tubuhnya dengan menganggap langit sebagai bumi, dan bumi sebagai langit. Banyak pengalaman tempurnya, yang telah meningkatkan kemampuan berpikir otaknya, dan memungkinkannya untuk dengan cepat menyesuaikan diri dengan Grid Gravitation. Kamu tidak menghormati orang tua. Grid yang jatuh ke tanah dan Nebrius yang terbang ke langit. Tabrakan keduanya tidak terhindarkan, karena mereka bergerak dalam garis lurus. Pakmas Swordsmanship. Grid secara akurat menghitung waktunya, ketika dia mempersempit jarak ke Nebrius dan memicu skill. Ling. Waktu yang tepat. Saat Nebrius memasuki jangkauan serangannya, pedang besar itu mulai bersinar biru. Tapi, Nebrius tidak tinggal diam. Ketak. Dia menjentikkan jarinya dan merilis reverse gravity. Teong. Gravitasi kembali normal. Nebrius dan puing-puing bangunan berhenti terbang ke arah Grid, tiba-tiba jatuh ke tanah. Grid melewatkan target sekali lagi, dan Ling hanya mengenai udara kosong. Ini adalah skill ketiga yang menjadi tidak berguna. Orang tua sialan. Grid merasa dimanipulasi, saat dia mendarat di tanah setelah Nebrius. Nebrius sudah selesai menyelesaikan mantra baru. Dark Storm. Koang.
Itu adalah saat ketika sihir yang Yura gunakan untuk membunuh Grid dan Doran, serta menghancurkan kuil Yatan, dipicu. Menyentak. Grid ingin menyusut kembali dari trauma, tapi dia malah bertukar ke Divine Shield. Asteris ada kemungkinan besar untuk sepenuhnya menolak Dark Magic. Itu adalah pilihan yang tersedia untuk Divine Shield Legendaris dan Holy Light Armor. Efek yang tumpang tindih ini, adalah antitesis dari Dark Magic. Haha. Nebrius berpikir itu sangat tidak masuk akal, sehingga dia tertawa. Orang ini terkena langsung oleh Dark Storm, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia bergegas maju. Pepeng, peng peng. Dia mencoba menembakkan mantra sihir, tapi Grid tidak bisa dihentikan. Performa Divine Shield di depannya lebih baik daripada Divine Shield yang pernah dilihat Nebrius. Pengrajin hebat apa yang memproduksinya? Aku tidak bisa menahan perasaan kagum. Tapi, itu tidak akan berguna saat melawan mantra sihir ini. Nebrius memusatkan kekuatan sihirnya pada orb yang ia pegang di tangannya. Orb adalah senjata dan asuransi mage. Orb itu bisa menyimpan sihir yang membutuhkan waktu casting yang lama, dan sihir itu akan segera digunakan, ketika kekuatan sihir disuntikkan. Nebrius saat ini memiliki dua mantra yang tersimpan di orb itu. Itu adalah mantra terkuat yang mencampur tiga atribut, sama seperti Dark Firestorm yang mengimbangi Transcendent Link. Apa yang akan terjadi, jika dia memicu dua mantra sihir terbaiknya, tanpa perbedaan waktu? Kemenangan. Slot iklan. Nebrius yakin akan hal itu, ketika Grid muncul dari badai hitam. Dia telah menyingkirkan perisai dan memegang pedang besar itu dengan kedua tangan. Bodoh. Nebrius tersenyum puas dan menuangkan kekuatan sihir ke dalam bola. Dark Thunder. Kwaang. Ada ledakan kuat yang memadukan kegelapan dan guntur di depan Grid. Apa? Nebrius bisa memanggil sihir yang kuat lagi, langsung setelah Dark Storm. Ini adalah pertarungan pertama Grid dengan mage yang tahu cara menggunakan orb dengan benar. Jadi, dia menerima kerusakan besar. Anda telah menderita 14.300 damage. Ada banyak damage, bahkan dengan armor Holy Light. Grid terkejut, tapi tidak menyusut kembali. Dia bertekad untuk tidak melewatkan celah, di mana Nebrius akan kelelahan, akibat dari sihir yang kuat. Tapi, Nebrius masih memiliki satu mantra yang tersimpan di bola. Darkstone Blizzard. Kuak-kuak-kuak-kuang. Lagi. Batu-batu tajam dan pecahan-pecahan es tercipta di sekitar Grid yang bingung, mengaduk di sekitarnya seperti blender. Grid. Ah. Anggota guild sedekah yang telah mengandalkan Grid untuk mengalahkan Nebrius, menghela napas serempak. Selain mereka, semua orang di seluruh dunia yang menonton pertempuran melalui TV atau internet, memikirkan hal yang sama. Ketika Grid dipukul, ada ledakan komentar di jendela obrolan ruang relay internet. Apakah kekek kelas legendari L lucu sekali kek sekarang sudah berakhir kekek? Apa jenis kelas legendari yang tidak terpikirkan, tentang sihir yang disimpan dalam orb? Kenapa dia melepaskan perisai JJJJ sungguh, kelas legendari ini lebih seperti anjing. Dia tidak bisa bertarung. Apakah penilaiannya kabur? Mungkin dia kelelahan oleh Nebrius, reverse gravity. Dia tampaknya telah kehilangan ketenangannya, karena skill-nya terus dinetralkan. Betul sekali. Terus terang, lelaki tua itu bertarung dengan sangat baik, sehingga dia pasti akan marah. Pejuang yang baik. Dasar. Jujur saja, bahkan 10 top ranker akan mengalami kesulitan melawan orang tua itu. Itu anjing kah? Tidak, pernahkah kamu melihat berita? Pertama-tama, Pakmas Descendants adalah blacksmith daripada seorang warrior. Ini pada dasarnya lemah. Apakah kamu melihat kekuatan yang mengerikan dari ketiga skill itu? Pakmas Descendants tidak lemah. Pakma mungkin blacksmith sederhana, tapi dia memiliki ilmu pedang terbaik, setelah Sword Saint Muller. Aku punya banyak harapan untuk kelas legendari pertama. Tapi ini. Itu hanya sampah kekek. Ah, aku tidak berpikir pertarungan akan berakhir begitu cepat. Aku baru saja memesan ayam. Ratusan juta orang kecewa atau tertawa, secara real time. Mereka belum memperhatikan fakta jika itu bukan hanya potongan batu dan es yang mengamuk di sekitar Grid. Kakakang, Kwaang. Ini gila. Nebrius tercengang. Di tengah badai, dua cakram emas tiba-tiba muncul, dan bertahan melawan batu dan es. Durasi sihir berakhir. Awalnya, orang yang memakai topi harus dicabik-cabik. Namun, kondisinya relatif baik. Ini tidak masuk akal, meski memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah daripada Paus. Nah, apakah kamu masih memiliki lebih banyak untuk ditampilkan? Dua cakram emas berputar di sekitar Grid, yang melayang di udara. Nebrius berteriak padanya. Apa ini? Apa sifat artefak-artefak hebat itu? Petik 2. Armor, perisai, dan cakram emas, itu adalah harta yang bahkan tidak dimiliki raja suatu negara. Aku akan memenangkan pertarungan ini sejak lama, jika bukan karena artefak itu. Grid mendekati Nebrius seperti hantu. Dia berbicara, ketika dia mengangkat Veiler. Jangan khawatir tentang itu. Adalah tugasku untuk menjelaskan itu. Perisai berlian, perisai gelap. Petik 2. Nebrius telah menggunakan semua sihir yang tersimpan di orb itu. Kekuatan sihirnya hampir habis, jadi dia tidak bisa menggunakan sihir yang kuat. Nebrius memaksakan dirinya, menggunakan dua mantra pertahanan unik, pada saat yang sama.
Kemudian, dia memulai casting untuk teleport. Dia hanya berpikir untuk melarikan diri. Ini adalah terakhir. Waktu cooldown dari skillnya yang kuat seperti Transcendent Link, dan Kill selesai. Bisakah dia menembus perisai ganda dan menghentikan Nebrius melarikan diri? Tentu saja itu mungkin. Kekuatan skill. Dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Aku memiliki kekuatan item. Veiler jatuh ke arah dua perisai berlapis. Caeng. Efek opsi Holy Light Gloves diaktifkan, menyebabkanmu menyerang target 5 kali. Jijiong. Heok. Apa yang? Petik 1. Mata Nebrius melebar, ketika dia mengucapkan mantra untuk teleport. Lawan memberikan pukulan kuat, sehingga perisai tidak bisa sepenuhnya menyerap damage dan retak. Jejeong. Jejejeok. Efek opsi Veiler diaktifkan, menyebabkanmu menyerang target 5 kali. Jiong. Hyuk. Dua perisai berlapis hancur. Ada keterkejutan Nebrius, tentang sisa-sisa perisai yang hancur seperti pecahan kaca. Takut. Nebrius telah hidup selama 123 tahun, dan dia dipenuhi dengan emosi yang hanya dirasakannya beberapa kali. Kemudian, pemangsa laut menelannya tanpa ampun. Efek opsi Veiler diaktifkan, menyebabkan skill Bisek dihasilkan. Membagi dua. Menawarkan 800% dari attack powermu ke satu target. Beberapa tubuh target harus dipotong, untuk memicu berbagai kondisi status abnormal. Cooldown, 5 menit. Seokeok. Kuaek. Karena nalurinya untuk hidup, Nebrius secara naluriah mengangkat lengan kanannya, dan menjerit ketika terputus. Nebrius menjadi lebih takut, ketika dia melihat darah menyembur keluar. Itu tidak masuk akal. Dia sadar jika Guild Sedekah memiliki kekuatan lebih dari yang ia pikirkan. Dia merasakan ketegangan dari si Assassins dan bocah laki-laki, sementara kaki balak diikat oleh setengah manusia dan archer. Ada seniman bela diri yang mengambil 70 Elder Mage yang diperkuat oleh dirinya sendiri. Tapi, pria yang mengenakan topi yang muncul terakhir adalah spesial. Dia terlalu kuat. Meskipun menjadi makhluk sepele player, Nebrius diingatkan tentang Yura, yang telah dipilih oleh Dewa Yatan. Armor putih dan perisai ilahi yang mengandung kekuatan suci yang sangat besar. Apakah dia seseorang yang berhubungan dengan Order of Rebecca? Aku mendengar jika ada kelompok Templar rahasia di Order of Rebecca, yang membantu Putri Rebecca. Apakah kamu dibesarkan oleh seorang Templar di sana? Grid menjawab pertanyaan aneh Nebrius. Templar, tidak, aku Overgearet. TL, permainan kata ini tidak benar-benar diterjemahkan dengan baik. Pada dasarnya Templar dan Overgearet terdengar serupa di Korea. Petik 2. Tunggu berlebihan. Jawaban yang bukan benar-benar jawaban, membuat kebingungan Nebrius semakin buruk. Kemudian, dia merasakan sakit yang luar biasa. Uok. Pedang besar biru itu menusuk jantungnya. Kuok. Itu adalah saat, ketika Fort Servant dari Order of Yatan dikalahkan oleh satu player.